بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتنتشي الأكوان يا حامل القرآن يا حامل القرآن يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتنتشي الأكوان يا حامل القرآن يا حامل القرآن يا حامل القرآن يوم رحيل Perkenalkan, saya Trisna Dewi akan menjadi MC pada acara pada siang hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farijan umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wafaj wa ihnatal watani fil alamin nabi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih tentunya kepada para panitia yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk menjadi MC pada kesempatan acara pada siang hari ini. Tak lupa puji syukur kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul untuk membuka acara Hufaz online di siang hari ini. Tak lupa salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia paling sempurna di dunia ini, dan semoga kita tetap selalu dalam
petunjuk ataupun nasihat-nasihat yang telah diberikan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat datang juga kami ucapkan kepada tim manajemen Hupas Online, kepada para mentor dan seluruh peserta Hupas Online, dan kepada para peserta yang telah menyimak kegiatan kita pada siang hari ini melalui Facebook dan YouTube secara langsung. Oh iya, mohon maaf saya lupa. Marilah kita sama-sama membuka acara kita pada kesempatan siang hari ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua atau kegiatan selanjutnya itu tilawah beserta terjemahan. Dalam hal ini akan dibacakan oleh Ustazah Santi Mariati dengan Quran Surat Al-Qiyamah ayat 1 sampai 19. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran Ustazah? Suara saya kedengaran? Suaranya ada ya? Ada. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu an lan najma'a 'idhamah. Bala qadirina 'ala an nusawwiya bananah. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Fa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'ash syamsu wal qamar. Yaqulul insanu yawma idzin aynal mafar. Kalla la wazar. Ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhkhar. Balil insanu ala nafsihi basirah. Walau alqa ma'adhirah. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Tsumma inna alaina bayanah. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Aku bersumpah dengan hari kiamat, dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bahkan kami mampu menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Tetapi manusia hendak membuat maksiat terus-menerus. Dia bertanya, kapankah hari kiamat itu? Maka apabila mata terbelalak ketakutan, dan bulan pun telah hilang cahayanya, lalu matahari dan bulan dikumpulkan. Pada hari itu manusia berkata, kemana tempat berlari? Tidak ada tempat berlindung. Hanya kepada Tuhanmu tempat kembali pada hari itu. Pada hari itu diberikan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang telah direlaikannya. Bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri. Dan meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya, jangan engkau Muhammad gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dalam dadamu dan membacakannya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Kemudian, sesungguhnya kami yang akan menjelaskannya. Maha benar Allah dengan segala firman.
Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustazah Santi Mariati yang tadi telah membacakan kita sama-sama Quran Surat Al-Qiyamah ayat 1 sampai 19. Semoga tentunya bacaan tadi sebagai pengingat dan petunjuk bagi kita semua untuk bagaimana kita menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita ke acara selanjutnya, kita akan sama-sama menyimak video dari PPA, Pola Pertolongan Allah. Kepada host mungkin bisa men-share video tersebut. Terima kasih. Allahumma sholli alaihi. Engkau tahu lalai-lalai kami, tapi Allah, Engkau masih kumpulin kami di sini agar kami bisa melihat yang udah ngegolin 10 dianulir semua. Kita usaha keras-keras di dalam permainan dunia ini, terus tapi nabrak aturan-aturan yang dikit. Ujungnya dianulir semua. Sekarang tahu kenapa hidup kita banyak dianulir sama Allah? Banyak nabrak aturan. Gak apa-apa kok. Apa namanya? Main riba. Tahan itu. Sampai di titik kalimat itu. Sebelum saya Ya, barusan kita sudah sama-sama menyimak video dari training PPA ataupun Pola Pertolongan Allah sebagai salah satu lembaga yang mensupport acara Kupas Online pada kesempatan siang hari ini. Dan selanjutnya, acara selanjutnya itu sambutan manajemen Hupas Online dan tauji oleh Ustazah Nusaibah Az-Zahra sekaligus akan membuka acara pada kesempatan siang hari ini. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya cek dulu suara saya terdengar. Kalau terdengar boleh di-chat ya. Terdengar jelas atau kurang terdengar supaya nanti bisa saya sesuaikan di sini. Terdengar, alhamdulillah. Mohon maaf kalau di sini terdengar suara-suara yang jadi background ya. Tunggu sebentar dulu.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini efek kamera ya, jadi tampak seperti pakai, padahal enggak ya. kamera zaman sekarang, Masya Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya bisa berjumpa lagi dengan kawan-kawan Hufaz online yang insya Allah saya cintai karena Allah, yang saya harapkan kebaikan, saya harapkan keberkahan Al-Quran itu turut serta gitu ya dari Allah untuk semua peserta yang tergabung dalam Hufaz online, baik dari manajemen dan seluruhannya ya, seluruhannya, terutama peserta saat ini yang hadir di ruangan Zoom pada kesempatan siang hari ini. Buat saya ini satu nikmat yang luar biasa, karena setelah sepekan terakhir, yang mungkin sekitar sepekan yang lalu atau 2 pekan yang lalu ya, saya pikir saya udah nggak akan pernah ketemu lagi gitu ya sama orang-orang. Rasanya seperti sakaratul maut, jadi rasanya seperti diberikan satu kesempatan baru sama Allah untuk hidup kembali. Jadi sangat senang nih bisa menyapa kawan-kawan semua yang ada di sini, alhamdulillah. Pada siang hari ini saya diminta untuk menyampaikan sambutan sekaligus taujih ya untuk acara pembukaan tabutir. Ada yang tahu nggak sih sebetulnya tabutir itu apa? Tahfiz, tadabur, tartil gitu ya. Juz 29, juz 30 ya. Juz 30 ini kelanjutan dari program Go Mutkin yang terakhir kemarin. Juga program Go Mutkin juz 29 batch kedua, Masya Allah, barakallah. Kalau saya pribadi gitu ya, sebagai founder di Hufaz Online, saat pertama kali bentuk Hufaz Online ini 2014 lalu, tidak pernah terfikir akan sampai di tahapan sekarang. Banyak yang bergabung, ratusan, dan semuanya menunjukkan keinginan yang luar biasa untuk menjadi sahabat Al-Quran. Maka kami dan manajemen ya yang ada saat ini berusaha semaksimal mungkin membuat sebuah program yang bikin betah ada di dalam gitu ya. Walaupun sebetah-betahnya tetap aja ya, balik lagi ke diri masing-masing. Kita udah bikin senyaman mungkin, semudah mungkin untuk diikuti penghafal Al-Quran yang baru memulai perjalanan membersamai Al-Quran. Perlahan-lahan ada yang semakin menunjukkan kecintaannya, juga ada yang pelan-pelan mulai mundur-mundur tanpa berita, atau kalau ada yang dengan berita gitu ya, izin-izin sama mentornya atau izin ke manajemen, boleh nggak saya cuti dulu, boleh nggak saya, wah sebenarnya kalau seperti itu ya lagi-lagi ya balik lagi ke diri masing-masing. Cuma kalau dari saya pribadi gitu ya, yang sudah malang melintang nih ya di dunia ngafal Quran, belajar mengajar, walaupun mungkin yang lebih hebat banyak gitu ya. Tapi saya yang nggak hebat-hebat ini nggak pernah merasa sanggup sendirian membersamai Al-Quran. Nggak bisa. Sangat butuh teman, sangat butuh guru yang mengingatkan, sangat butuh lingkungan. Karena kalau misalkan lingkungan itu nggak kita cari gitu ya, pada akhirnya kita yang akan tertinggal. Pada akhirnya kita yang ketinggalan
untuk mendapatkan keberkahan Al-Quran. Padahal orang-orang begitu banyak lagi berlomba-lomba nih ya, yang lain gitu. Bersusah payah membersamai Al-Quran. Dalam susah payah tersebut ada kenikmatan yang Allah sisipkan berupa ya nikmat iman ya, nikmat iman membersamai Al-Quran itu sebuah kenikmatan iman yang cuma bisa dirasakan sama orang-orang yang berjuang di dalamnya. Maka itu adanya Hufaz Online ini dari sejak 2014 sampai saat ini kita punya komitmen untuk menjadi wadahnya orang-orang yang berusaha menjadi cinta Al-Quran, menjadi wadahnya Allahu Akbar. Maaf ya berisik ya. Wadahnya orang-orang yang sama-sama mau pegangan tangan bareng-bareng, yuk kita jadi pengamal-pengamal Al-Quran ya. Makanya di Hufaz Online programnya bukan cuma sekedar menghafal aja gitu ya, tapi ada tadaburnya juga supaya kita tuh paham apa yang lagi di hafal sama kita. Mungkin di luar sana banyak sekali program yang cepet-cepetan hafal gitu ya, banyak-banyakan hafal. Bukan berarti itu nggak baik gitu ya, tapi Hufaz Online ini memilih peran untuk mengambil peran untuk mengenalkan Quran kepada sebanyak mungkin orang, bahwa Al-Quran ini tuh seindah itu gitu ya. Setiap ayatnya adalah nasihat bagi jiwa kita. Setiap ayatnya yang Allah turunkan itu adalah sebuah pedoman terbaik yang kalau sama kita pegangin terus, kita nggak akan tersesat gitu ya. Nah, itu misi yang dibawa sama Hufaz Online sebenarnya. Jadi saya ucapkan selamat kepada kawan-kawan yang baru bergabung ataupun yang sudah bertahan sampai masuk ke juz 30. Jadi kalau kita bikin program dari 29 dulu ya. 29 per surat, lanjut tadi sampai nanti selesai juz 29 masuklah ke juz 30. Lalu program selanjutnya gimana? Tungguin aja, sabar, jalanin pelan-pelan yang lagi dijalani saat ini. Oke, sekarang dari semua yang hadir ada 99 orang. Saya pengen lihat ini berapa siapa. Suaranya chat aja ya. Siapa aja orang-orang yang sudah tergabung di hafalan tabutir Al-Mulk. Kalau dulu kita bilangnya ya hafalan surah Al-Mulk O2. Ada Al-Mulk, boleh suaranya di chat aja ya, suaranya di chat aja. Saya pengen lihat ada nggak yang hadir, atau daripada ditanya gitu, yang lagi mendengarkan saat ini tulis di chat lagi di program apa. Nah, silahkan tulis lagi di program apa, apakah Al-Mulk, apakah Al-Qalam, surat-surat yang lain, apakah masuk ke juz 30 ataukah Gomutkin. Wah, Masya Allah ada yang Gomutkin. Al-Muzammil, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Nuh. Al-Mulk. Panjang nih. Nuh Al-Jin. Masya Allah. Al-Haqqah. Dimanapun tempat kawan-kawan saat ini, nikmatin ya. Hufaz Online hanya menjadi perantara, perpanjangan tangannya Allah gitu ya, untuk menyebarkan dakwah Quran ini sebisa yang kita, semaksimal yang bisa kita berikan. Kalau ada tadabur, didengerin tadaburnya. Ya, itu dipersiapkan dengan sangat baik oleh tim kita, insya Allah. Akan menjadi air-air penyejuk gitu ya, yang mencerahkan jiwa kita, mencerahkan hari-hari kita, bahkan mungkin mencerahkan wajah ya. Nah, terus dinikmatin aja. Ada rasa berat di sana, nikmatin. Kalau saya boleh minjem perkataan salah seorang guru saya, baru aja kemarin ngomong sama saya. Jika kita lagi merasakan berat dalam beramal, berat dalam, ya misalkan kita lagi menghafal Quran, kita cek dulu nih niat kita ngafal Quran karena apa. Jika sudah benar ikhlas karena Allah, maka nanti saat melewati berat-beratnya, kita ngomonglah sama diri kita sendiri. Hai, kamu, surga itu mahal. Yuk kita perkuat diri dalam beramal. Hanya untuk Allah saja. Jadi gabung Hufaz Online bukan karena pengen keren-kerenan hafal.
karena pengen keren-kerenan, ikut hufaz online, rame-ramean gitu. Tapi ini sesuatu yang bisa kita niatkan, kita persembahkan untuk Allah. Ya Allah, ini yang saya mampu saat ini. Gabung sama hufaz online, bareng-bareng pegangan tangan, mentadaburi ayat-ayat Qur'anmu, ayat-ayatmu, gitu ya. Quran itu 30 juz, banyak sekali. 30 juz, 6.000 lebih ayat. Sekarang kalau saya ngelihat orang menghafal Al-Quran itu, yang pengen saya tanyain, ayat mana yang paling berkesan dari 6.000 lebih ayat yang kamu hafal. Nah, sekarang kalau saya tanya hal yang sama ke peserta hufaz online, dari sekian banyak ayat di juz 29, surat-surat yang sedang dihafal, bahkan ada udah mau masuk ke juz 30, ayat mana yang paling berkesan? Tanya pertanyaan ini, dijawab aja masing-masing. Ayat mana yang menghidupkan hati-hati kita? Ayat mana yang di ayat tersebut terasa sekali kayak lagi dipupuk gitu ya, kayak lagi dielus-elus sama Allah. Tenang aja, sabar. Rasanya seperti ya diguyur air dingin gitu ya, adem sekali, insya Allah. Itu seharusnya Al-Quran tuh kita posisikan menjadi seperti itu gitu ya di dalam hidup kita. Yang paling utama sebelum kita melakukan kegiatan apapun. Jadi pagi hari saat kita membuka mata, sebelum sholat subuh misal, sebelum kita melakukan kegiatan apa-apa, Bismillah, Al-Quran dulu yang kita utamakan, kita baca, agar Quran menjadi pembuka hari-hari kita. Jadi hari kita akan jadi terqurankan gitu ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, ini dari yang bergabung sama Hufaz Online hingga saat ini, dari semua yang hadir, ada 101 orang di sini. Kalau dikurangin saya ada 100 orang. Boleh saya tahu profesinya? Boleh di-chat ya. Profesi saat ini yang sedang dijalani, apakah ibu rumah tangga kah, dokter kah, karyawan kah? Ada ASN, Masya Allah, IRT, dokter umum, Masya Allah. Ibu rumah tangga, dosen, kumpul semua di sini ya. Masya Allah. Dosen, karyawan, mahasiswi, guru. Masya Allah. Ini sebuah nikmat yang sangat besar ya dari Allah untuk kita. Ada perawat juga. Apapun profesi kita, kita adalah hamba Allah yang tetap sangat butuh sama Allah. Ada yang ojek dan pedagang online juga gabung di Hufaz Online. Masya Allah. Semoga keberkahan Al-Quran terlimpah untuk kita semua yang berusaha untuk terus menjadi sahabat-sahabat Al-Quran. Susah payah perjalanan kita ini akan terbalaskan dengan sempurna kok. Tenang aja. Ya, letih-letihnya kita ngafalin sampai nangis-nangis gitu ya. Pokoknya kalau udah sampai nangis, saya ucapkan selamat datang di dunia menjadi sahabat Al-Quran. Dunia bersahabat dengan Al-Quran. Jika sudah menangis, berarti sudah mulai memasuki tahap selanjutnya. Nanti setelah menangis, tapi kita terus membersamai Al-Quran, akan ada masanya kita tersenyum bahagia, terhibur dengan ayat-ayat yang kita murojaah. Wah, itu nikmatnya nggak bisa dibandingkan dengan apapun. Dan ini sebuah rahasianya hanya Allah berikan kepada hamba-hamba yang Allah pilih. Saat sekarang Allah sudah pilih kita, mari kita jaga sama-sama hidayah tersebut. Jangan sampai karena kelakuan kita, akhirnya Allah singkirkan kita dari majelis yang mulia, yaitu majelis para pengemban Al-Quran, majelis orang-orang yang mencintai Al-Quran. Gitu ya. Masya Allah. Jadi ini sambutan sekaligus tauhid, dicampur adukan aja jadi satu, nggak apa-apa ya. Dan saya mau menceritakan satu kejadian yang baru terjadi beberapa hari yang lalu. Jadi sekarang kan kita lagi ada di tengah pandemi ya, kawan-kawan sekalian.
pandemi yang terasa kayaknya semakin mengungkung hari-hari kita, diri kita di luar sana. Bahkan mungkin terkena juga ya ke diri kita yang lagi menjalani, lagi tersebar kepanikan yang luar biasa. Kita melihat wabah ini tersebar semakin luas, lalu kawan-kawan kita satu persatu gitu ya, dengar kabar di sebelah sini, di sana meninggal, ya Allah, rasanya kayak tersebar ketakutan yang luar biasa gitu ya. Hah, kalau misalkan orang kemungkinan bakalan makin, wah itu wabah ini bukan cuma sekedar orang kena positif gitu ya, tapi bisa sampai kena ke mental, kena ke panikan, serangan panik ini rata di luar kalau saya lihat ya. Makanya apotik-apotik itu lagi penuh sama orang-orang yang mencari obat antidepresan. Bayangkan. Obat antidepresan di rumah-rumah sakit, di apotik-apotik itu habis. Bahkan kita mau masuk ke apotik aja udah langsung ditulis, kalau ibu cari obat ini udah nggak ada ya Bu ya, dicoret beberapa. Itu beberapa pekan lalu ya yang saya lihat. Dan mungkin kalau kita lihat berita, wah semakin horor lagi gitu. Apalagi kalau kita yang ngalamin langsung, kita yang kena, anak-anak di rumah kena, satu persatu sakit, kayak demam bergantian, hidung udah mulai nggak ada penciuman, itu tuh panik ya luar biasa. Lalu tahu nggak apa kawan-kawan yang bisa menjadi obat bagi itu semua? Kalau saya pribadi, boleh ya saya cerita ya. Ini baru aja saya ngalamin. Jadi kemarin saya sama suami saya positif COVID ya. Jadi suami saya, Mas Reza Randy, yang harusnya ngisi kelas ke waktu itu apa ya? Daerahnya di daerah deket-deket Gorontalo, tapi saya lupa namanya apa gitu ya. Mahuwato ya kalau nggak salah, lupa. Intinya sudah saatnya jalan gitu ya, beberapa hari kemudian, tapi akhirnya kita jadi nggak jalan karena positif, jadi nggak bisa pergi kemana-mana, kita langsung isoman di rumah. Pada saat isoman tersebutlah saya sakit, yang benar-benar bahkan menggerakkan badan pun nggak bisa gitu ya. Satu persatu kayaknya anak-anak juga kena, mungkin kalau diperiksain positif juga semuanya. Pada saat itu ketakutan itu luar biasa. Tapi, nah ada yang agak berbeda dengan cara saya menghadapi COVID saat ini. Saat itu biasanya setiap kali saya sakit, saya punya satu perjanjian sama diri saya sendiri. Obat saya adalah Al-Quran. Maka saya akan membaca Al-Quran lebih banyak pada saat saya sakit. Itu janji saya sama diri saya sendiri. Tapi saat COVID kemarin, saya benar-benar tergeletak. Sampai baca Al-Quran pun nggak bisa, sampai murojaah pun nggak bisa, sakit semuanya. Akhirnya hanya dengar-dengar murotal aja. Sampai setelah akhirnya 2 minggu lalu, COVID-nya udah selesai, udah negatif. Sudah sini. Bentar, ada suara-suara. Sudah tidur lah. Mana ini? Ternyata begitu COVID-nya selesai, sudah negatif, saya terserang serangan panik psikosomatis. Saya hampir lupa ingatan. Serius, lupa ingatan dalam artian yang sebenarnya. Ini baru terjadi 2 minggu yang lalu. Padahal sudah negatif COVID-nya. Saya lupa cara pakai baju, bayangkan. Saya lupa cara mengoperasikan HP. Saya lupa hal-hal sederhana yang biasa saya lakukan dalam keseharian saya. Saya lupa cara mandiin anak. Saya lupa kemarin ngapain aja sama anak saya. Oh ya, boleh ya. Boleh. Saya lupa, benar-benar lupa, melupakan semua hal. Bahkan rasanya hafalan Quran yang udah sering saya ulang-ulang, juz-juz awal ya, juz 1 sampai juz sekian yang udah sering saya ulang, itu rasanya seperti lembaran kosong di dalam kepala saya. Semakin paniklah saya saat itu. Ya Allah, ini kenapa saya kenapa gitu ya. Dalam kondisi sangat-sangat kebingungan luar biasa. Mau nangis pun sampai nggak bisa. Saya cuma menjalani aja hari-hari di tengah saya kehilangan ingatan tersebut. Saya tetap
ngomong anak saya, walaupun saya lupa semua hal tentang dia, saya cuma tahu namanya. Saya tetap berusaha pakai baju, ya seperti orang yang baru belajar pakai baju pertama kali. Benar-benar lupa semua caranya. Astagfirullahaladzim. Saat itu, satu hal yang mencuat dalam diri saya adalah kekhawatiran. Saya pengen murojaah, ya Allah, tapi saya nggak bisa. Kenapa rasanya kayak kosong gitu di kepala saya. Pengen baca pun udah nggak bisa ya, dalam kondisi panik gitu. Baca Al-Quran pelan-pelan seperti itu tuh udah nggak bisa. Sampai akhirnya, bismillah ya Allah, saya cerita sama suami saya. Say, kayaknya aku gila deh. Aku lupa ingatan semua hal. Bahkan hafalan Quran aku lupa. Sampai Mas Randy bilang ini ke saya, enggak, kamu enggak lupa. Quran itu ada di dalam diri kamu. Kamu sering lihat ulang-ulang. Aku jadi saksinya. Tapi aku rasanya enggak ingat apapun. Semuanya lupa. Boleh enggak minta tolong simakin untuk memastikan apakah benar hafalan itu masih ada di dalam diri saya, walaupun rasanya kayak semua udah enggak ada. Pelan-pelan disimak sama Mas Randy. Saya baca Quran dengan terbata-bata, seperti belum pernah membaca Quran sebelumnya. Saya contohkan saya bacanya gimana ya. Berat sekali. Saya baca dengan badan lemah dan nafas berat. Saya baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca Al-Fatihah. Saya baca halaman pertama, juz 1, Al-Baqarah. Saya baca halaman kedua. Lalu saya pingsan. Pingsan, lalu bangun lagi. Tolong simakin murojaah. Saya nggak mau hafalan ini hilang. Apakah ini sebab dosa-dosa saya, ya Allah? Tapi saya pengen ngulang ini. Nggak apa-apa saya lupa semuanya, ya Allah. Tapi saya pengen hafalan Quran saya. Tolong kembalikan, ya Allah. Disimakin lagi sama seorang kawan, Teh Reni namanya, mungkin ada ya. Ada di sini mungkin. Beliau salah seorang peserta kelas online. Disimakin hafalan pelan-pelan, 1 lembar yang terasa sangat panjang, 2 lembar yang terasa sangat lama sekali dilafazkan. Yang biasanya mungkin kalau baca Al-Baqarah pakai hafalan itu 1 jam saya selesai gitu ya, karena sudah sering diulang dan ya kalau dibilang udah lumayan lancar, saya siap diujikan Al-Baqarah gitu. Tapi saat itu rasanya kosong sekali. Saya disimakin pelan-pelan, pingsan lagi. Lalu hari-hari berlalu, saya diajak jalan-jalan sama Mas Randy, ngelilingin komplek gitu kan. Saya ngelihat sinar matahari. Bahkan pakai sepatu pun saya kebingungan cara pakai sepatu. Coba. Sama gitu ya. Tadi udah Mi, udah. Ya udah. Nah, dulu Umi lagi ini dulu. Oke, maaf ya. Diajakin jalan keliling sama Mas Randy, merasakan, oh begini rasanya sinar matahari. Oh, begini rasanya kaki itu digerakin. Oh, begini. Seperti orang yang baru pertama kali merasakan semua hal di sekitar gitu ya. Lalu di tengah-tengah itu semua, minta disimakin lagi hafalan Al-Quran lagi. Disimakin lagi. Dan ternyata pulihnya cepat sekali. Karena saya berusaha untuk murojaah lagi. Mau baca tuh udah nggak bisa ya, karena kan selemas itu, pingsan lagi. Tapi saya punya hafalan yang saya berusaha untuk ulang lagi. Diulang lagi. Dengan berharap Allah sembuhkan saya. Dengan ayat Quran yang walaupun rasanya kosong, tapi saya usahakan untuk disimak gitu ya. Kalau lupa diingatkan kayak gitu. Ternyata hafalan itu masih ada kok di diri saya gitu. Wallahu alam. Saat udah mulai stabil semuanya, saya pakai minum obat juga ya. Tapi
obat itu terakhir lah ya. Saya ngobrol sama Mas Hendy. Bawa ke depan bilang ke Abi. Sana bilang ke Abi dulu. Ayo. Sebentar ya. Oke. Saat sudah kembali stabil, walaupun mungkin badannya si lemas gitu ya, lemas karena bolak-balik pingsan itu, saya ngobrol sama Mas Hendy. Dan Mas Hendy pun bilang, kamu pulihnya cepat banget. Kalau misalkan kamu nggak membersamai Al-Quran dan berusaha untuk mengikatkan memori itu ke Quran, memori kamu yang melayang hilang itu, nggak berusaha mengikatnya dengan Al-Quran, aku nggak tahu deh, aku masih bisa ngobrol kayak gini sama kamu atau enggak. Dan aku jadi saksi bahwa kamu sembuh, obat kamu yang paling pertama itu Quran, keberkahan Al-Quran. Saya dalam lemes saya, iya betul banget, ya Allah. Engkau yang menyembuhkan lewat Al-Quran yang berusaha aku pegang bahkan di kondisi-kondisi yang paling berat dalam hidup aku. Kemarin itu berat sekali, Masya Allah. Dan tapi kan ada, aku ngobrol ya, tapi kan ada obat dokter juga yang diminum. Obat itu cuma pelengkap aja. Kamu udah lebih stabil, sudah lebih sangat-sangat jauh lebih baik dari sebelumnya. Karena Allah ridho, kamu berusaha terus untuk memurojaah hafalan di tengah saat kamu lagi kehilangan ingatan. Pokoknya kayak gitu ya. Ini sedikit cerita dari saya, ini fresh from the oven, karena saya belum pernah cerita ini dimanapun. Saya ceritain khusus di sini untuk para pecinta Al-Quran. Jangan pernah merasa berat untuk mengulang hafalan Al-Quran. Jangan pernah merasa terbebani dengan disuruh mengulang lagi. Gak masalah, selama itu adalah Al-Quran. Selama lisan kita terus terbasahi dengan Al-Quran, itu adalah kebaikan yang tersimpankan untuk menjadi penyelamat kita nanti di dunia pada saat kita dalam kondisi-kondisi berat seperti yang mungkin saya alami atau mungkin dengan kasus yang berbeda lagi, atau nanti di saat kita sangat-sangat butuh pertolongan Allah dan gak ada satupun yang bisa nolong. Di mana? Akhirat, yang dimulai dari alam kubur. Ya, coba deh. Belum sampai masuk ke dalam kubur aja udah terasa banget Al-Quran ini obat. Sudah terasa banget Al-Quran ini penyembuh, memberikan ketenangan bagi jiwa-jiwa kita, obat bagi segala kepanikan, kekhawatiran, ketakutan yang tersebar rata saat ini. Kita nggak tahu nanti alam kubur seperti apa, tapi bukankah bukti ini sudah cukup berbicara untuk kita, orang-orang yang mengaku beriman sama Allah? Bukankah bukti ini sudah cukup membuat kita bersaksi, ya Allah, Engkau la ilaha illallah, satu-satunya Tuhan yang kami sembah, dan Al-Quran ini adalah mukjizat akhir zaman. Terima kasih ya Allah, sudah diizinkan untuk bisa membersamai Al-Quran. 1 surat, 2 surat, 3 surat. 1 surat yang ada diulang lagi sepenuh cinta. Ini kado dari Allah, hadiah dari Allah untuk hatimu, untuk kesembuhan jiwamu, untuk bekalmu menjalani hari-hari agar terasa ringan semuanya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Sudah jam 1:46. Mungkin sekian Pak Uji, sekaligus sambutan yang entah apa ini nama cerita, ini mah curhat ya. Mudah-mudahan ada kebaikan yang bisa diambil. Terakhir dari saya dengan mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Saya buka program Tabutir Juz 30, juga program Gumutkin Juz 29. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah berikan kekuatan ke dalam hati kawan-kawan yang tergabung di dalamnya. Semoga
Allah ridhoin kita untuk bisa terus tenggelam di dalam nikmatnya membersamai ayat-ayat Al-Quran. Apapun profesi kita saat ini, apapun kesibukan kita saat ini, di waktu-waktu luang kita, Allah izinkan kita lebih memilih untuk mengulang ayat-ayat yang sudah kita hafal dibandingkan untuk melakukan hal-hal yang lain. Di atas Gojek kita murojaah, ya, lagi dalam perjalanan menuju tempat kerja, sambil nyuapin anak, sambil dibacain ayat yang sudah dihafal di Hupas Online, sambil masak, sambil ngepel, sambil nyapu, sambil berinteraksi sama orang lain, berikan senyuman terbaik, berikan akhlak terbaik. Karena ya itulah akhlak penghafal Al-Quran ya. Insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Itu aja mungkin dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke MC kita. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Ustazah Nusaibah Zahra yang telah memberikan sambutan, taujih, serta membuka acara UFAS online pada kesempatan siang hari ini. Dan tentunya semoga sambutan serta taujih tadi memberikan inspirasi bagi kita semua untuk terus bersama dalam kebaikan dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Tak lupa kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada para donatur dan sponsor yang telah mendukung kelancaran program Hupas Online, yakni ada Kampung Peradaban, Lembaga Training PPA, lalu ada Yayasan Abul Yatama Indonesia, One Quran Institute, dan terakhir yaitu agen, member, dan konsumen EUA Gold di seluruh Indonesia dan luar negeri. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, lapang, dan dalam lindungan Allah SWT. Selanjutnya di sini ada beberapa hal yang akan saya umumkan. Untuk peserta Go Mutkin Juz 29 batch 2 itu ada 25 orang. Di mana Go Mutkin Juz 29 merupakan program lanjutan dari peserta yang lulus ujian setoran Surat Al-Insal dan Al-Mursalat. Selanjutnya, program Go Mutkin ini menargetkan 1 hari peserta setoran 1 halaman. Peserta bisa lancar ujian tasmi, sekali duduk, dan bisa menjawab soal lanjutan ayat. Selanjutnya, peserta Tabutir Juz 30 berjumlah 19 orang. Tabutir Juz 30 merupakan program lanjutan dari Go Mutkin Juz 29 batch 1 yang sudah lulus ujian tasmi dan MHQ sekali duduk. Selanjutnya, Tabutir Juz 30 adalah program menghafal 5 baris sampai setengah halaman Juz Amma setiap hari beserta murojaah Juz 29. Selanjutnya di sini, pada tanggal 17 dan 18 Juli, sosialisasi Juknis program dan murojaah Juz 29. Nah, itu merupakan beberapa informasi beserta peserta pada acara Hupas Online siang hari ini. Dan sebelum kita ke acara terakhir, kita akan sama-sama menyimak video testimoni Hupas Online dari salah satu peserta Go. Mungkin kepada host mungkin dipersilakan untuk menayangkan video testimoni tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kalisa Nuria Hamdan, asal daerah Sekayu, Sumatera Selatan. Hari ini Kalisa membuat video testimoni. Kesan Kalisa saat selesai ujian, Kalisa terasa lega, bisa melancarkan Juz 29-nya lagi, dan merasa bacanya itu sudah lebih baik dan tajwidnya, mahrajnya sudah lebih benar. Terus program-program di HO, sistem hafalannya saat malam hari biasanya tuh dikasih video tahsin, audio syekh. Peserta disuruh untuk hafalan ayat-ayat yang dikasih. Biasanya tuh dikasihnya tuh 1 atau 2 ayat gitu.
Lalu setelah dihafalkan, esoknya disetor video call ke mentor masing-masing. Lalu nanti dikoreksi dan latihan sambung ayat. Media HO yang membantu Kalisa adalah video tahsin dan tadabbur. Karena saat mendengar video tahsin, bacaan Kalisa menjadi lebih bagus dari biasanya. Dikasih cara ngomong huruf-hurufnya, terus tajwidnya, dan mahrojnya. Kalau tadabbur, Kalisa jadi bisa tahu isi dari arti ayat tersebut. Kesan Kalisa saat menjalani program HO, Kalisa merasa senang karena ada teman hafalan, jadi nggak hafalan sendiri lagi. Lalu dapat teman murojaah. Saat Kalisa dibimbing oleh ustazah pertama Kalisa, yaitu Ustazah Eni. Saat Kalisa pertama kali diajarin Ustazah Eni, Kalisa rasanya deg-degan gitu. Tapi karena sudah terbiasa, jadi tidak takut lagi dan malah jadi senang dengan Lalu Ustazah Aryati, saat Kalisa dengan Ustazah Aryati, rasanya senang juga karena Ustazah Aryatinya baik. Lalu Ustazah Afifah, Kalisa senang sekali saat sama Ustazah Afifah karena Ustazah Afifah baik hati juga, terus sabar mau ngajarin Ica. Lalu Ustazah Anita, meskipun Kalisa sering banyak salah, lupa-lupa, tapi Ustazah Anita tetap sabar mengajar Kalisa. Itu yang Kalisa suka, dan Ustazah Anita sangat memperhatikan tajwid sama mahrojnya, dan Kalisa senang dengan Ustazah Anita. Kalau kendala yang sering Kalisa alami itu kendala sinyal. Sinyalnya sering jelek. Lalu kendala saat di jalan. Di jalan suka berisik dan gak tenang. Lalu sinyalnya juga sering keputus-putus. Perubahan yang Kalisa alami sesudah menjalani program HO itu, bacaan Kalisa menjadi semakin lebih bagus. Memurojaah hafalan juz 29, menjadi terbiasa latihan soal sambung ayat. Sebelumnya bacaan Kalisa masih kurang bagus. Kalau dikasih soal mikirnya panjang banget. Lalu karena HO ini, Kalisa menjadi lebih terbiasa dengan soal-soal sambung ayat juz 29. Jazakumullah kepada Ustazah Eni, Ustazah Aryati, Ustazah Afifah, dan Ustazah Anita. Dan juga jazakumullah kepada Kampung Peradaban, PPA, Yayasan Abul Yatama Indonesia, One Quran Institute, EOA Gold, agen, member, dan konsumen EOA Gold seluruh Indonesia. Insya Allah keuntungan pembelian dari EOA Gold sudah kami rasakan lewat kegiatan-kegiatan yang ada di Hufaz Online. Semoga ayat demi ayat yang kami hafalkan dapat mengalir pahalanya kepada seluruh donatur dimanapun berada, menjadi wasilah keberkahan usaha-usaha para donatur, dan menjadi jalan pembuka mudahnya para donatur dalam menghafal dan mengamalkan Al-Quran. Yuk ikut serta ke program HO, lalu kita menghafal Quran bersama-sama. Kalisa akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, barusan kita sudah sama-sama menyimak testimoni dari peserta Hufaz Online. Dan selanjutnya acara itu doa, dalam hal ini akan dipimpin oleh Ustazah Nanin Nuraini. Kepada beliau dipersilahkan. Baik, jazakallah khairan katsiran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma arhamni bil Qur'an waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirni minhu ma nasitu wa 'allimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Waj'alhu li hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma aslih li dini alladhi huwa 'ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Allahumma ij'al khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimahu wa khaira ayyami yawma alqaka fih. Allahumma inni as'aluka 'aishatan haniyah wa mitatan sawiyah wa maraddan ghaira mukhzin wala fadih. Allahumma inni as'aluka khairal mas'alah wa khairal du'a wa khairal najah wa khairal ilm wa khairal amal wa khairal sawab wa khairal hayah wa khairal mamat wa thabbitni wa thaqqil mawazini wa haqqiq imani wa rfa' darajati wa taqabbal salati wa ghfir khati'ati wa as'aluka al-'ula minal jannah. Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wassalamata min kulli ismin wal ghanimah min kulli bir wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farrajtah wa la dainan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Wahai Allah, dengan Al-Quran karuniakanlah kasih sayang-Mu kepada hamba. Jadikanlah Al-Quran sebagai imam, cahaya, hidayah, dan sumber rahmat bagi hamba. Wahai Allah, ingatkanlah hamba bila ada ayat yang hamba lupa mengingatnya. Ajarkanlah pada hamba ayat yang hamba bodoh memahaminya. Karuniakanlah kepada hamba kenikmatan membacanya sepanjang waktu, baik tengah malam ataupun tengah hari. Jadikanlah Al-Quran bagi hamba-Mu ini sebagai hujah. Wahai Allah, Tuhan semesta alam. Wahai Allah, karuniakanlah kepada kami dalam beragama yang merupakan kunci kehormatan bagi hamba. Karuniakanlah kebaikan kepada hamba di dunia yang merupakan tempat hamba menjalani kehidupan. Karuniakanlah kebaikan akhirat bagi hamba yang merupakan tempat hamba kembali. Jadikanlah kehidupan hamba senantiasa lebih baik. Jadikanlah kematian sebagai kebebasan hamba dari segala keburukan. Wahai Allah, jangan pernah Engkau tinggalkan dosa, melainkan Engkau ampuni. Tidak ada kegalauan kecuali Engkau berikan jalan keluar. Tidak ada utang kecuali Engkau memenuhinya. Dan tidak ada satu kebutuhan dunia dan akhirat kecuali Engkau memenuhinya. Wahai Tuhan semesta alam. Ya Allah, berikanlah keberkahan pada apa yang telah dikorbankan para manajemen HO, waktu mereka, pikiran mereka untuk melancarkan seluruh kegiatan Hufaz online demi membumikan Al-Quran. Ya Allah, berikanlah keberkahan pada ilmu waktu yang diberikan para mentor Hufaz online demi bersama-sama meluaskan keberkahan Al-Quran. Ya Allah, berikanlah keberkahan pada seluruh peserta Hufaz online yang terus berjuang, beristiqomah, berinteraksi dengan Al-Quran. Ya Allah, berikanlah pahala kepada apa yang telah para donatur infakkan demi lancarnya seluruh kegiatan Hufaz online. Jadikanlah harta tersebut sebagai catatan amal kebaikan. Semoga harta yang telah diinfakkan itu baik siang maupun malam kelak akan menjumpai ganjaran dari-Mu, mendatangkan ketentraman dan menghilangkan keresahan jiwa, serta tulus mencari keridhaan-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran. Mangga dikembalikan kepada MC. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustazah Nani Nuraini tentunya yang telah memimpin doa pada kesempatan siang hari ini. Dan
Jazakumullah, terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung acara hari ini, kepada tim manajemen, kepada mentor, dan kepada sponsor utama yaitu Kampung Peradaban, Lembaga Training PPA, Yayasan Abul Yatama Indonesia, One Quran Institute, dan agen member dan konsumen EUA Gold di seluruh Indonesia dan luar negeri. Semoga keberkahan senantiasa membersamai para donatur. Semoga ayat demi ayat yang para peserta hafalkan dapat mengalir pahalanya kepada seluruh donatur dimanapun berada, menjadi wasilah keberkahan usaha para donatur, dan menjadi jalan pembuka mudahnya para donatur dalam menghafal dan mengamalkan Al-Quran. Saya sebagai MC pada kesempatan siang hari ini sekali lagi mengucapkan terima kasih dan memohon maaf jika ada kesilapan ataupun kesalahan kata yang menyinggung hati para pendengar ataupun peserta pada kegiatan membuka acara Hufaz Online pada siang hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna nahnu nazzalna Jadi para penghafal Quran tak semudah membalikan tangan, penuh perjuangan, butuh pengorbanan, ketekunan juga kesabaran. Surat demi surat dibacakan,